Halo sahabat Lingkar Madani dan para pegiat non-profit. Tahun 2025 baru saja berakhir, maka persiapan berikutnya adalah melaporkan PPh Badan tahunan. PPh Badan tahunan tahun 2005 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini PPh Badan akan dilaporkan pada aplikasi Kortek. Apa yang harus dipersiapkan? Ada 4 dokumen yang mesti teman-teman siapkan supaya bisa melaporkan PPh Badan di Kortek dengan mudah. Sudahkah organisasimu siap lapor PPh Badan 2025 di Kortek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Lingkar Madani, perkenalkan nama saya Deva di sini sebagai moderator untuk kelas pelatihan yang akan berjalan selama 2 jam ke depan. Sebelum itu, aku mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lingkar Madani yang telah meluangkan waktunya ya untuk mengikuti pelatihan hari ini. Kita memasuki sesi kedua untuk pelatihan yang mengangkat tentang PPh Badan. Oke, sebelum itu aku mau menyapa teman-teman dulu. Gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini pelatihan kita ramai ya karena kita kedatangan tamu dari Tong Belajar. Halo kakak-kakak dari Tong Belajar. Baik, untuk sesi pelatihan kedua ini kita sebelum kita mulai, kita akan ada review materi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini untuk peserta yang sudah hadir ada Kak Aziza, terus ada Kak Rukmi, dan juga Kak Rasni. Halo kakak. Ya, mungkin untuk pembahasan topik yang kemarin kita belajar terkait dengan bagaimana perbedaan pelaporan PPh Badan di 2024 dan 2025 sekarang yang menggunakan Cortex, terus juga mekanisme untuk PPh Badan dan juga laporan keuangan, terus juga ada rekonsiliasi fiskal juga. Terus kemarin juga sempat isi lembar kerja juga untuk uh, jadi bahan pegangan untuk pelaporan di Cortex. Itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rasni. Satu lagi kalau dari Kak Dian. Halo Kak Dian. Kak Dian apakah bisa on mic? Iya, halo Kak. Oke, kira-kira apa aja nih Kak yang sudah dipelajari selama pelatihan sesi 1 kemarin? Ya, kita mempelajari eh, cara pelaporan PPh Badan 2025 untuk 2025 melalui Cortex, Kak. Terus perbedaannya dengan tahun sebelumnya adalah kita mengisi lampiran induk terlebih dahulu. Kita mengisi SPT induk dulu, baru mengisi lampirannya. Sedangkan yang tahun 2024 dan sebelumnya itu kita mengisi lampiran, baru kita mengisi induknya. Terima kasih Kak Dian. Oke, aku mau mengingatkan beberapa hal ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengganti username Zoom teman-teman dengan format nama, strip nama lembaga, contohnya Deva strip Lingkar Madani. Lalu jangan lupa untuk menyalakan kameranya ya, supaya pelatihan hari ini bisa lebih interaktif gitu. Lalu lalu teman-teman diharapkan aktif selama sesi pelatihan berlangsung. Tuh. Yuk, on cam dulu, silakan. Oke, sebenarnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mereview materi untuk sesi pelatihan yang sesi 1 kayak gitu. Kita masih bersama trainer dan co-trainer yaitu Mas Hadi dan Mas Dwi. Aku sapa dulu. Halo Mas Hadi. Halo Mbak Deva dan teman-teman. Oke, halo Mas Dwi.
Halo Mbak Deva dan teman-teman semua. Oke, gimana nih kabarnya Mas Hadi dan Mas Dwi hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Baik-baik saja, Mbak. Siap diskusi dengan teman-teman hari ini. Ya, sama Mbak, Oke, sama di Bapak Adi. Pokoknya kita siap membedah nih terkait dengan PPH Badan. Nanti silahkan dari teman-teman. oke. Jadi untuk sesi kedua ini kita akan ngapain aja nih Mas Dwi? Ya, untuk sesi kedua ini kita akan melanjutkan terkait dengan studi kasus yang kemarin pelatihan pertama kita sampaikan. Dari studi kasus ini, apakah teman-teman sudah dikerjakan atau belum? Gitu, Mbak. Kalau belum, silahkan untuk dikerjakan. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengerjakan, ada kendala di mana, monggo silahkan untuk disampaikan. Oke, baik. Jadi pada pelaksanaan sesi pertama kemarin, teman-teman dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang di room 1 sama di room 2. Adapun yang di room 1 itu ada Kak Dina, Kak Rasni, Kak Dian, dan Kak Ike. Lalu untuk yang di breakout room 2 ada Kak Aziza, Kak Rukmi, dan Kak Tipung. Oke, untuk masing-masing dari perwakilan kelompok ini, apakah ada kendala untuk mengerjakan studi kasusnya? Bentar ya Mbak, sebenarnya ada yang saya bingung. Cuman saya lihat Oke, lagi yang mana yang mau saya tanya. oke, silakan. Kalau dari Kak Aziza di sini ada kendala di bagian korvis biaya. Bahas atau kita nunggu yang lain? Nunggu. Oke Mbak, kita tunggu yang lainnya lagi. Kalau ada nanti sekalian kita bahas bersama. Oke, kalau dari Kak Rasni, Apa? dari Kak Dian, Langsung kita suruh. Saya. kalau misalnya tidak bisa on mic, bisa langsung chat di kolom chat aja ya. Halo Mbak Deva, mungkin kalau teman-teman agak Mbak, saya mau kesulitan. tanya ya Pak. Oh iya, silahkan, Mbak. Sebenarnya saya agak bingung yang untuk ngisi yang kemarin yang latihan studi kasus. Mm-mm. Kemarin kan sebenarnya cuma kayak memindah-mindahkan, mengcopy paste aja. Jadi pada Mm-mm. saat kita mau mengaplikasikan dengan laporan kita sendiri, itu saya jadi agak bingung gitu. Eh, Hmm. Mungkin yang saya kadang lupa itu eh, apa pengertian antara yang tanpa batasan dan pembatasan. Jadi misalnya hibah dengan batasan, terus hibah dengan tanpa batasan. Kemudian sumbangan dengan batasan dan sumbangan tanpa batasan. Ya, gitu-gitu Pak. Yang saya masih agak bingung untuk saya kan coba kemarin itu mencoba mengaplikasikan dengan laporan keuangan saya sendiri gitu maksudnya. Nah itu saya bingung gitu. Itu bisa nggak Pak minta tolong Oke. iniin lagi, jelasin lagi. Oke Kasih. ya. Baik, terima kasih Mbak Rukmi atas pertanyaannya. Jadi memang studi kasus kemarin template-nya kan itu laporan yang contoh yang sudah ada ya, tinggal copy paste ya. Harapannya memang anggap saja bahwa laporan keuangan itu punya lembaga. Nah, bagaimana cara memindahkan laporan keuangan lembaga ke template terkait sama penerimaan? Mana penerimaan-penerimaan, entah itu sumbangan, entah itu hibah, entah itu penerimaan yang lain, apakah penerimaan ini masuk kelompok tanpa pembatasan atau dengan batasan? Mari kita cermati substansinya. Misalkan kita ada penerimaan dari lembaga donor, di mana pada umumnya lembaga donor itu akan mendasarkan pengiriman uangnya dari kontrak kerjasama hibah antara donor dengan lembaga kita. Seperti itu Mbak. Nah, maka kalau ada dana-dana masuk yang berasal dari sumbangan atau hibah, yang ada perjanjian hibahnya, itu artinya penerimaan tersebut itu terikat atau dengan pembatasan. Jadi nanti uang-uang masuk dari lembaga-lembaga atau donatur yang dana masuknya itu
ada ikatan, ya, ada perjanjiannya, maka sudah pasti itu akan masuk kepada kelompok penerimaan dengan pembatasan atau terikat. Sebaliknya, kalau ada uang-uang yang masuk dari donatur maupun lembaga donor yang tidak lengkapi dengan perjanjian kerjasama, perjanjian hibah, artinya donor itu ngasih-ngasih saja ke lembaga, kemudian lembaga itu dipersilahkan menggunakan sesuai dengan kebutuhan lembaga, maka dana-dana yang seperti ini akan masuk ke penerimaan yang kolom tanpa pembatasan atau tidak terikat. Jadi nanti coba bedah di laporan keuangannya lembaganya Mbak Rukmi, uang-uang masuk itu apakah ada ketentuan atau pembatasannya dari donaturnya. Kalau ada, itu akan masuk di kolom dengan pembatasan. Ya. Dan ini juga saya mau menambahkan juga bahwa belum tentu semua yang dengan pembatasan itu harus ada dokumen perjanjian hibahnya. Ada juga kadangkala kita ketemu donatur yang tidak pakai perjanjian hibah. Tapi kemudian donatur ini menyumbang kepada kita karena program untuk tujuan tertentu. Misalnya contoh di Indonesia ini seringkali lembaga-lembaga non-profit ini bikin program karena banyak bencana, ada bikin emergency response, di mana lembaga kita menawarkan kita akan menggalang dana untuk program bantuan bencana dalam waktu 3 bulan, misalkan gitu ya. Ini nanti kan akan ada donatur-donatur yang mengirimkan uang ke lembaga kita nih untuk tujuan tadi khusus untuk emergency response. Tidak pakai perjanjian hibah atau pakai kontrak gitu ya. Maka dana-dana ini pun masuk kelompok dengan pembatasan atau terikat. Kenapa? Uang-uang dari donor ini hanya akan kita gunakan untuk program emergency response atau penanganan bencana, tidak bisa untuk yang di luar itu. Nah, seperti itu Mbak ya. Jadi kalau tadi saya jelaskan bahwa umumnya yang terikat atau dengan batasan itu selalu ada perjanjian hibahnya, tapi belum tentu yang tanpa perjanjian itu semuanya pasti tidak terikat. Contoh tadi ya, emergency response, maka tidak ada perjanjiannya, tapi dana itu mengikat, kita nggak bisa sembarangan menggunakan. Kira-kira seperti itu Mbak Rukmi. Jadi nanti silakan coba dibedah laporan keuangannya, uang masuknya dari mana saja, ada perjanjian hibahnya atau tidak. Kalau tidak ada, kita akan kategorikan sebagai yang penerimaan tidak terikat. Mudah-mudahan bisa dipahami Mbak, terjawab. Gimana Mbak Rukmi? Halo Mbak Rukmi? Baik, dari teman-teman yang lain, dari Kak Aziza mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang tadi mudah-mudahan Mbak Rukmi bisa menangkap maksud saya, penjelasan saya, jawaban saya ya. Bisa Pak, insya Allah bisa. Oke, sip. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya, Mbak Aziza yang di chat ya, Mbak Deva ya, pertanyaannya ya. Betul. Oke. Apa tadi kendala yang ada di bagian koreksi fiskal? Bagian Gitu ya Mbak Dian ya? Mbak Aziza ya? iya, Pak. Iya. Iya, baik. Itu memang yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Bagaimana kemarin teman-teman dikasih PR untuk mengisi yang di file studi kasus itu anggap saja sebagai laporan keuangannya lembaga. Lalu kami sediakan template kosong untuk latihan memindahkan laporan keuangan lembaga kepada template kertas kerja supaya kita punya data dokumen yang akan kita jadikan dasar untuk mengisi atau menginput PPh Badan di aplikasi Kortek. Jadi, memang tugas teman-teman nanti setelah memindahkan laporan keuangan ke dalam template latihan kemarin, kita hari ini akan membahas bagaimana laporan keuangan versi lembaga kita masing-masing yang sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia ini bisa kita konversi atau bahasa pajaknya kita rekonsiliasi fiskal menjadi laporan keuangan menurut Undang-Undang Pajak, karena PPh Badan nanti dihitungnya adalah dari laporan keuangan kita yang sudah dikonversi menurut Undang-Undang Pajak. Nah, konversi ini namanya rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal gitu, Mbak. Jadi memang hari ini kita berharap teman-teman sudah memindahkan data studi kasus atau data laporan keuangan dan SPT PPh 21 maupun PPh unifikasi di dalam template. Nanti kemudian hari ini kita akan bahas bagaimana mengolah transaksi tersebut dalam sheet RF ya, sheet rekonsiliasi fiskal ya, supaya nanti kita semua tahu laporan keuangan ini mana sih yang boleh
catat sebagai penerimaan, sebagai objek pajak, mana yang bukan objek pajak, biaya, mana yang dibolehkan menurut undang-undang pajak, mana biaya-biaya nggak boleh, itu nanti kita akan isi bareng-bareng hari ini. Makanya kita berharap teman-teman yang kemarin sudah dibagi kelompok di 2 room, hari ini disampaikan, disajikan, dipresentasikan hasil kerjanya, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi Mas Di udah siap untuk membahas hasil kerja teman-teman. Seperti itu ya Mbak Aziza ya, jadi kita akan bahas bareng-bareng, tapi kita menunggu masing-masing kelompok mempresentasikan dulu ininya, hasilnya. Karena kan template kemarin sebenarnya udah kita kosongkan, tapi memang ada beberapa yang masih otomatis gitu ya. Jadi teman-teman kaget tiba-tiba angkanya udah jadi, padahal kita berharap teman-teman tahu bagaimana mengisi atau melakukan rekonsiliasi fiskal. Demikian ya Mbak Aziza, mudah-mudahan nanti akan kita jawab bareng-bareng setelah dipresentasikan hasil kerja teman-teman. Begitu Mbak Aziza. Ya, mungkin dari saya masih menyambung dari pertanyaannya Mbak Rukmi yang tanpa batasan dan dengan batasan. Nah, jika ada satu donor ada perjanjian, tapi tapi kami eh, mau menggunakan untuk suatu proyek, itu kira-kira pencatatan pelaporan keuangannya kita gabung ke yayasan atau kita buat sendiri ya, Pak? Maaf tadi sempat terputus ya suaranya, boleh diulang Mbak Rasni pertanyaannya? Ya, halo Pak. Ya, oke, diulang Mbak. Mohon maaf tadi keputus ya. Oke. Jadi ini masih menyambung dari pertanyaannya Mbak Rukmi Mm-mm. dengan hibah yang tanpa batasan dan dengan batasan. Nah, ini ada satu donor nih yang tanpa batasan, yang tidak ada MOU, maksudnya tidak ada perjanjian, tapi Ya. uangnya dipergunakan untuk satu proyek yang Mm-mm. sedang berjalan, yang sudah berjalan. Nah, apakah pencatatan keuangannya kita buat sendiri atau gabungkan ke yayasan yang tanpa batasan, gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih. Karena tadi donaturnya memberikan dana tadi nggak pakai perjanjian hibah gitu ya, nggak ada dokumen tertulisnya. Tapi kemudian donornya Iya Pak. menyampaikan silakan digunakan lembaga gitu ya untuk proyek-proyeknya lembaga gitu ya kira-kira ya. Iya, Kalau betul Pak. kalau memang demikian, maka itu dana masuknya dari donor tersebut itu masuk kelompok tidak terikat atau tanpa batasan. Tetapi nanti di laporan keuangan yayasan ada item tambahan ya, kegiatan yang dilaksanakan yayasan apa yang didukung oleh donor itu ya. Contohnya kan misalkan kita memang tadi kita punya program-program tertentu, misalkan program pemberdayaan, nah kemudian ada donor-donor yang tertarik mau mendanai, ya itu kan berarti tidak terikat. Kenapa? Karena kan donor itu menyerahkan kepada kita untuk menggunakan dananya terserah lembaga kita, termasuk untuk kepentingan proyek-proyek yang dilakukan oleh kita sendiri. Jadi itu saya kira masuk kelompok yang tidak terikat, Mbak, penerimaannya, Mbak Rasni. Pak, Iya. terima kasih. Oke. Kalau dari kalau dari Kadian, Ya, mungkin ada gangguan, Mbak Deva. Gimana kalau kita minta kelompok kemarin salah satunya untuk ini, Mbak Deva, presentasi ininya, yang sudah dipindahkan, diisikan data laporan keuangan studi kasus ke dalam template ini, Excel yang sudah kita berikan, Mbak. ya boleh silakan teman-teman. Apakah sudah siap untuk mempresentasikan tugasnya? Jangan takut salah maksud saya ya, nanti kita bahas bareng-bareng hari ini gitu. Ya, karena hari ini kita akan fokus membahas studi kasus kemarin ya Mas ya. Iya, betul. Ya, dari Kak Rukmi dan Kak Aziza sendiri bagaimana? Apakah sudah siap? Ini gini Pak, saya nambahin ya Pak. Silakan, Mas Dwi. Untuk peserta, apakah studi kasus itu sudah selesai dikerjakan sama teman-teman belum? Halo, Kalau copy paste aja Pak, iya, sebenarnya udah selesai. sudah selesai. Kalau copy paste aja ya yang ikut yang kemarin. Iya, Itu udah jadi selesai sebenarnya. betul. Sudah di copy paste, semua sudah masuk ke Sit-sitnya. sheet-sheetnya yang catatan E juga ya Mbak? Iya Pak, sampai cap E. Cat E, kemudian rekonsiliasi fiskal juga sudah ya? Sebentar ya, Pak. Sheet RF. RF.
Ini dengan Mbak Rukmi ya? Iya. RF ini saya kayaknya otomatis dia kan Pak kemarin ya. Jadi Oke. dia langsung masuk Pak. Saya belum isi yang di ininya tuh. Dia udah ini semua Pak. Oke. Kalau Udah gitu otomatis Pak. kita Jadi ya? saya Oke. sebenarnya agak bingung. Oke, Mbak Saya Rukmi, belum boleh ditampilkan nggak Mbak? melihat Boleh ditampilkan benar-benar. Excel-nya? Iya. Karena kemarin sebenarnya udah saya kosongin ya. Iya. Kayaknya salah kirim ini Pak. Iya, sepertinya Surat salah jawab. lembar jawaban kayaknya. Mari kita lihat. Kita akan bongkar lagi gitu maksudnya, Mbak. Yang coba share screen Pak. Yang otomatis masuk yang di kolom mana, Mbak Rukmi, dari sheet RF ini? Kayaknya semua deh Pak ini kemarin. Oh, gitu ya. Oke, oke. Saya nggak ada otak-atik soalnya yang di Oke. RF saya cuma sampai cat E aja. Oke, berarti teman-teman yang lain sama ya, sudah memindahkan data studi kasus sampai ke cat E ya. Oke, sama. Baik, kalau Sebenarnya Pak izin ya Pak. Ya, silakan Mbak. Kayak nggak konsisten di satu aja gitu. Lihat misalnya dari bahan ini kan dia lihat di LPK. Nanti yang ada di ininya tuh lihat lagi yang di LPK, ada lihat yang di cat E gitu Pak. Mbak Rukmi, saya mau nanya Itu sih, Mbak. Pak. Halo Mbak. Iya. Iya, Coba iya lihat Pak. di sheet LPK Mbak. Saya mau lihat di sheet LPK untuk memastikan ini angkanya otomatis atau dari Mbak Rukmi yang ngisi ya? Saya copy paste kemarin Pak. Oh, Copy dari langsung. studi kasus ya? Iya, langsung Oke. copy aja. Langsung paste. Oke Mbak, oke. Oke, Nggak sudah ulang benar saya, ya. Pak. Ya, betul. Memang harapannya begitu copy paste itu karena nanti pun kita akan begitu ya. Kita punya laporan keuangan lembaga. Anggap aja file studi kasus kemarin laporan keuangan lembaga. Kita pindahkan semua ke sheet ini nih, sheet yang tadi ya, LPK, POK, PAN, catatan E, itu kita isi semua. Jadi ini udah benar yang dilakukan oleh Mbak Rukmi dan teman-teman ya. Yang kita akan fokuskan hari ini adalah coba sheet RF. Ya, sheet RF. Kalau Mbak Rukmi dan teman-teman bingung, itu otomatis bagaimana kalau kita hapus tuh. Mari kita kerjakan bareng-bareng. Kira-kira gitu aja ya, kali ya Mbak Rukmi dan Mbak Dian, Mbak Rasni sama Mbak Aziza. Kita hapus ya kolom E ya, yang rumus itu, tarikan. Nanti saya akan ajarin sama Mas Di bareng-bareng tuh. Nanti Mas Di akan mandu teman-teman tuh. Cara ngisi kolom E dari laporan keuangan lembaga. Boleh dihapus Mbak itu, ya diblok aja semua itu dari baris 10 sampai baris 20. Ya, del gitu aja, jangan ragu-ragu Mbak. Bawah juga, tapi warnanya biarin aja ya Mbak. Oke, del. Oke, warna itu sengaja saya kasih karena warna itu akan dipakai angka kuncian. Jadi angka kuncian ini adalah angka yang harus cocok dengan laporan pajak yang sudah dibuat atau dilaporkan teman-teman tiap bulan ya, baik SPT masa PPh 21 maupun SPT masa PPh unifikasi dari Januari sampai Desember. Itulah kenapa di studi kasus kita juga buat sheet rekapan SPT PPh 21 yang itu nama sheetnya WS PPh 21 dan rekapan dari SPT unifikasi yang ada di Kortek di sheet WS PPh unifikasi. Anggap saja itu juga angka SPT-nya punya teman-teman yang udah direkap tiap bulan gitu ya. Oke Mas Di, silakan Mas Di, dibantu teman-teman. Baik, ini kita sebagai contohnya punyaan Mbak Rukmi ya. Ini Mbak Rukmi sekarang jadi operator ya Mbak. Sekalian supaya tahu, oh ini angka tadi dari mana. Jadi seperti yang disampaikan kemarin di sesi pertama bahwa cara kita untuk bagaimana bisa membuat laporan PPh badannya adalah kita harus mempunyai rekap dari PPh 21 maupun PPh unifikasi, kemudian laporan posisi keuangan, kemudian laporan hasil komprehensif sama daftar aset. Berikutnya
Dari studi kasus itu, kita kan sudah kita buatkan laporan dari sheet PPh 21 sampai catatan E. Nah, bagaimana caranya kita membuat rekonsiliasi fiskal pada sheet RF? Nah, pertama adalah yang penting ini, laporan teman-teman sudah sesuai dengan ISAK 335 atau belum? Kalau belum, kita buat dulu formatnya sesuai dengan ISAK 335. Karena apa? Karena di ISAK 335 itu ada laporan penghasilan komprehensif. Nah, dari laporan komprehensif itu nanti yang akan kita masukkan ke RF. Nah, kita mulai aja ya, Mbak. Pertama adalah penerimaan. Di sini penerimaan ada pendapatan sumbangan. Mari kita lihat di laporan penghasilan komprehensif LPK. di LPK, Mbak. Nah, LPK ada enggak di sini penerimaan itu terdiri dari apa saja? Jadi kita ambil totalnya dulu ya, Mbak, di sini. Kita ambil totalnya. Ini ada kalau kita lihat di LPK dari pendapatan ini ada pendapatan hibah, sumbangan, iuran anggota sama pendapatan institusional program. Di bawahnya ada penghasilan ada terkait dengan layanan atau jasa. Nah, sekarang kita lihat yang atas ini ada namanya pendapatan dari hibah dan sumbangan. Kita kembali ke RF, di RF itu ada sumbangan. Nah, makanya di sini kita masukkan, Mbak. Yang tadi yang sumbangan tadi di LPK sama dengan ya itu sumbangan hibah ditambah sumbangan, Mbak. Plus sumbangan, ya. Nah, ketemu adalah angka 4509. Kemudian penerimaan yang lainnya masih ada enggak? Kita lihat lagi. Ada hasil layanan. Kita lihat di RF. Kita masukkan ke RF. Penghasilan layanan. Iya. Iya, betul. Totalnya 5097. 027. Sama enggak, Mbak? Kita lihat di LPK sama tidak? Kita lihat. Sama ya? Mungkin untuk teman-teman yang lain itu udah sama, Mbak. Itu ada. Oh, mau disamakan ya, ada sehingga true. Oke. Untuk yang teman-teman yang lainnya silahkan mencoba di ininya lembar jawaban masing-masing. Kemudian kita sambil interaktif. Sudah sama enggak? Kalau sudah sama bilang sama. Kalau belum, saya belum. Nah, nanti yang belum itu kita cari solusinya ada di mana. Berikutnya komponen biaya. Biaya di sini yang pertama adalah gaji. Kita lihat di LPK. Gaji. Gaji itu ada gaji sebesar 1727. Yang personel. Oh ya, personel. Untuk personel, Mbak. Untuk personel ini kan kita lihat bahwa nah, di sini kita akan membuat personel. Biaya personel ini kita lihat ini sesuai dengan ini yang dilaporkan di SPT personelnya. Sehingga kita akan melihat di rekap pajaknya, Mbak. Di rekap PPh 21. Nah, coba dilihat di bawah. Untuk pegawai tetap, yang dimaksud personel ini adalah gaji, adalah untuk karyawan tetap. Ini angkanya sebesar 593, Mbak. Silahkan ini untuk dimasukkan ke sheet RF. Kemudian ada biaya personel lain-lain. LPK. Nih, kita lihat dari LPK. Sheet LPK, Mbak Rukmi. Karena biaya personel ini kan di dalamnya termasuk komponen gaji ya. LPK yang nilainya 1,7 F22 ya. Nah, karena ini kita kembali ke RF, Mbak. Ke RF untuk personel lainnya, ini kan tadi kita sudah memasukkan biaya gaji sebesar 593. Sehingga
dari LPK tadi yang nilainya personil tadi yang 1727 itu kita kurangi sebesar yang sudah kita masukkan di RF. Sama dengan, berarti kita masukkan, yaitu RF, Mbak, dikurangi atasnya. Betul. Kemudian kita lihat biaya di RF, biaya untuk profesional dan jasa. Di sini, yang dimaksud dengan profesional jasa ini adalah di luar dari biaya gaji. Nah, kita lihat dari sheet WP, Mbak. WS-nya, WS PPH 21, Mbak. Di sini ada pegawai tidak tetap sama bukan pegawai tenaga ahli. Silakan untuk angka tersebut kita masukkan ke RF, kemudian ya, sama dengan tadi, Mbak, dijumlah, Mbak. Kemudian kita tambah lagi, karena di sini adalah profesi jasa, maka ada PPH unifikasi. PPH 23. Silahkan, Mbak. Sheet WS PPH unifikasi. Unifikasi. Oke. Jasa aja. Kita lihat di bawah. Kuning. Nah, yang kuning, Mbak, yang di blok kuning itu kan ada jasa. Kita tambahkan yang jasa, Mbak. Nah, yang atas. Nah, di sini ada dua, jasa sama sewa. Tapi yang kita masukkan jasa saja. Masuk ke RF, ditambahkan, Mbak. RF. Nah, bukan di situ, Mbak. Masih jadi satu tadi di RF-nya. Jasa. RF-nya masih masuk di komponen biaya profesional jasa. Di atasnya, Mbak. Nah, betul. Tambah. Ya. Ya, oke, enter. Totalnya 1693. 8. 98 ya. 98. Berarti saya udah pakai kacamata nih, Pak. Oke. Untuk berikutnya, untuk biaya profesional lainnya, silahkan masuk ke LPK. Ambil angka dari LPK. Di LPK adalah angkanya sebesar yang biaya profesional, Mbak. Yang profesional. Angkanya berapa, Mbak? 565. Nah, silahkan dimasukkan, Mbak. 565. Ya, silahkan dimasukkan RF. ke RF. Kemudian, sebentar, Mbak, masih di baris biaya profesional lainnya pada RF. Nah, ini kan 565 ini adalah itu biaya profesional lainnya. Nah, itu kita kurangi jasa lainnya, Mbak. Dikurangi yang atasnya. Oke, Mbak. Saya boleh nambahin. Ya, silakan, Mbak. Saya mau nambahin ini Mas Dwi dan Mbak Rukmi dan teman-teman. Kenapa angkanya minus? Ya, padahal laporan keuangan kita bilang biaya profesional cuma 565 juta. Tapi di laporan pajak kita biaya jasanya 1,698. Ya, jadi kenapa harus dibedakan begini? Karena nanti waktu ngisi SPT PW Badan, pajak ada menanyakan biaya jasa berapa. Angka biaya jasa itu yang harus diisi harus sama dengan SPT. Sementara di laporan keuangan kita, biaya jasa itu masuk di dalam semua kelompok biaya profesional macam-macam ya, atau mungkin di biaya personel gitu ya, item-item transaksi jasanya. Jadi tujuan kita memisahkan kenapa biaya personel dibelah ada gaji sendiri, lainnya ditaruh ke lainnya, itu karena pajak menanyakan berapa biaya gaji. Dan biaya gaji yang harus diisi bukan dari gaji yang ada di laporan keuangan kita, tetapi gaji yang sudah Anda laporkan di SPT PPH 21. Demikian juga dengan biaya jasa, itu ditanyakan di SPT PPH Badan.
Orang pajak hanya akan lihat angka biaya jasa itu harus sama dengan yang sudah dilaporkan di SPT PPh bulanan, baik kepada satu ya, jasa kepada orang pribadi ya, konsultan, freelance maupun pegawai tetap, maupun jasa kepada vendor, perusahaan. Semua jasa harus digabung di situ. Sementara laporan keuangan kita, biaya jasa itu termasuk di dalam komponen biaya-biaya yang ada di dalam, mungkin di profesional, mungkin di personal, mungkin yang lain-lain. Sehingga supaya konsisten, biaya personal itu kan tadi kita cuma 565. Tapi di laporan pajak kita udah 1,6, sehingga biaya profesional lainnya itu angkanya minus 1,1. Itu supaya apa? Supaya kalau biaya profesional kita gabung dua-duanya itu jumlahnya tetap 565. Tetapi kita sudah punya angka kuncian biaya yang sesuai pajak, yaitu biaya jasa dan biaya gaji ya. Seperti itu mungkin Mas Dwi, tambahan Ya. dari saya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Adi. Mari kita lanjutkan, Mbak. Berikutnya adalah biaya admin kantor sewa barang bergerak. Kita lihat di LPK tidak terkait dengan biaya admin kantor sewa barang bergerak. Berarti sewa barang bergerak ini kan kaitannya dengan pajak ya, PPh. PPh unifikasi biasanya nih. Mari kita lihat di PPh unifikasi, Mbak. Di sheet ya, betul. Verifikasi. Ya. Ada tidak? Tidak ada ya. Itu adalah itu sebetulnya untuk yang Barang bergerak. ya, sewa. Itu untuk sewa, Mbak. Itu adalah harusnya yang di baris 98. Nah, baris 98 itu kan ada sewa. Nah, karena ini kan tidak ada angkanya. Harusnya untuk RF-nya diisi dari angka sewa. Silahkan untuk dimasukkan, Mbak. Atau dikosongin boleh. Lebih enaknya dimasukkan saja biar tahu. Ini angkanya ini diisi dari link yang mana. Balik ke RF. Ke RF lagi sama dengan masukkan Ya. betul, silahkan di enter. Jadi di sini supaya teman-teman semua tahu angka ini berasal dari mana. Kemudian sewa barang tak bergerak. Nah, ini ngambil lagi dari WS PPh unifikasi. Sewa barang tak bergerak. Di sini ada sewa tanah atau bangunan. Silahkan itu dimasukkan. Kemudian untuk biaya terkait dengan pajak lainnya. Sama kita lihat di SPT 21, di WSPPh 21, ya, untuk peserta kegiatan, ini maksudnya adalah terkait pajak lainnya, ini adalah, nah, betul itu Mbak, itu ditambah dengan yang di bawahnya, penerima penghasilan PPh final. Iya, betul. Dua ya tadi ya. Betul, Pak. Ada dua, Pak. Ya. Ada dua terdiri dari itu peserta kegiatan sama penerimaan penghasilan PPh final. Terus di unifikasi yang belum masuk mana? Semua 130 sudah Oh ya. sudah masuk. Oke. Sudah. Oke. Berikutnya adalah biaya admin kantor lainnya. Ini kita buka LPK. Biaya admin lainnya ini terdiri dari biaya dari itu Mbak, dari biaya perjalanan. Ya, biaya perjalanan dijumlah sampai ke 27 biaya publikasi. Oh ya, publikasi. Itu dijumlah sampai biaya publikasi ya. Tambah bantuan. Kemudian Bantuan pasti. bantuan tuh nanti masih di lainnya, Pak. Oh ya. Nanti bantuan masih di lainnya. Nah, itu Dikurangi atas. dikurangi atas, Mbak. Yang warna kuning. Dikurangi dari RF dari baris 29 sampai 31. 2281. Oke. Kemudian biaya sumbangan
Di sini biaya sumbangan kan tidak ada. Di LPK lihat. Coba kita lihat di LPK ada tidak biaya sumbangan? Ya, ada. Ada tidak, Mbak? Tidak ada ya? Tidak ada. Makanya kita isi 0. Di RF, kembali lagi kita ke RF, kita nolin aja. Kemudian biaya penyusutan, kita kembali lagi ke LPK. Itu ada sebesar, betul, itu 7 juta. Ya. Ya. Kemudian untuk biaya lain-lain, ini adalah terdiri dari biaya bantuan dan biaya lainnya. Ya, saya mau menambahkan ya, Mbak Rukmi dan teman-teman dan Mas Dwi, kenapa biaya bantuan tidak ditaruh di biaya sumbangan, tapi ditaruh di lainnya? Karena biaya sumbangan itu sama pajak, undang-undang pajak dikoreksi, tidak boleh menjadi biaya. Artinya biaya itu nggak diakui berpajak. Jadi kalau kita taruh biaya bantuan ditaruh biaya sumbangan, sebenarnya kan biaya sumbangan bantuan itu ya, tapi supaya diakui menjadi biaya itu taruh di biaya lainnya. Itu kenapa tadi saya kok tidak bantuan masuk sumbangan? Seharusnya masuk sumbangan. Tapi ini strategi kita supaya semua biaya yang kita catat di pembukuan kita diakui menurut undang-undang pajak. Kalau dia sumbangan maka tidak diakui menurut undang-undang pajak. Ya, seperti itu Mbak Rukmi dan teman-teman dan Mas Di. Pak, terima kasih, Pak. Lanjut. Lanjut. Ini LPK udah lagi. selesai. Coba lihat yang atas, Mbak. Penerimaan sepertinya ada yang belum, ada yang kelewat ya. Lihat LPK. Nah, lihat LPK, Mbak. Penghasilan, Mbak. LPK. Atas. Atasnya masuk bawah. Udah masuk bawah, Mbak. Yang bawah. Bawah lagi. Nah, ini ada penerimaan jasa dan giro. Nah, kita masuk lagi ke RF. Untuk jasa dan giro, nah, ada kan, Mbak? Nah, masukkan di situ, Mbak. Betul? Oke. Nah, baik, silakan. Mari, berarti Lihat bawah. kita udah selesai nih. Lihat bawah. Kita ada surplus atau defisit nih. Bawah, Mbak. Karena untuk biaya lain-lain, ini di LPK, untuk biaya lain-lain, ini kan tidak ada. Biaya lain-lain maksudnya ini adalah biaya pajak jasa giro, biaya administrasi bank, dan lain. Kan tidak ada. Nah, dari angka di LPK itu kan sudah semua sudah kita masukkan ke RF. Nah, mari kita lihat. Apakah betul sudah masuk? Lihat LPK, jumlah surplusnya berapa, Mbak? Penghasilan komprehensifnya. Sama ya? Jumlahnya berapa surplusnya? 248.492.502. Ya. Teman-teman yang lain boleh ini ya menjawab juga. Jadi tidak harus Mbak Rukmi ya. Biar kelas kita itu aktif juga. Nah, jadi kita lihat kembali ke RF, Mbak. Angkanya sudah sama ya. Berarti menurut laporan lembaga kita bahwa kita ada surplus sebesar 248.492.502. Nah, ini adalah yang akan dikenakan PPh Badan sebesar 22%. Ya, kan rekonsiliasi. Nah, jadi ini menurut laporan lembaga kita bahwa kalau menurut laporan lembaga kita ada surplus. Nah, padahal kita adalah yayasan. Yayasan itu biasanya nihil ya. Betul nggak? Selama ini teman-teman kalau laporan PPh Badan tiap tahun nihil atau surplus? Pertanyaan Nihil, saya. Mbak. Nihil ya? Nihil. Nihil. Ini Nihil, surplus atau nihil? Nihil. Kalau Surplus.
surplus. Ya. Maka inilah fungsinya namanya rekonsiliasi fiskal. Seperti yang awal tadi disampaikan oleh Pak Hadi bahwa fungsinya adalah tujuannya untuk memindah antara laporan lembaga disesuaikan menurut laporan Undang-Undang Perpajakan. Nah, oke, sekarang kita lihat dari atas. Masih semangat saya. Nah, dari sini di rekonsiliasi fiskal ini ada namanya beda tetap, beda waktu sama PPh final. Betul ya? Nah, Betul, Pak. dari sini sumbangan bahwa disampaikan kemarin bahwa sumbangan atau hibah itu tidak dikenakan pajak atau tidak? Enggak, Tidak, berarti Tidak, Pak. dimasukkan. Tidak. Nah, kalau tidak, masukkan ke sini. Jangan di situ, Mbak. Di Enggak. beda tetap. Di kolom G. Kolom beda tetap. Di kolom G. Ya, Dengan sama dengan betul. Kemudian layanan jasa. Layanan jasa kena pajak tidak? Kena. Kena ya? Nah, kalau Kena. kena, ada koreksi. tidak ada koreksi di rekonsiliasi fiskal. Nah, yang Oh. dimaksud rekonsiliasi fiskal ini antara kolom G sampai kolom I. Nih. Berikutnya adalah yang ada angkanya lagi adalah pendapatan jasa giro. Pendapatan jasa giro di sini otomatis, Pak. Tapi gini, Ya, objek pajak. dia tidak menjadi tidak, dia kan menjadi final karena udah kena pajak kan, Pajak. betul kan? Ya. Nah, jasa giro karena sudah dipotong pajak, karena setiap kita dapat laporan tiap bulan rekening koran itu kan sudah ada apa biaya pajaknya, makanya tidak menjadi koreksi. Jadi dia menjadi koreksi masuk ke PPh final. Ya, mungkin saya nambahin masih. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi saya mau nambahin ya, pendapatan jasa giro itu merupakan objek pajak, tapi sudah dipotong PPh final oleh perbankan ya. Semua transaksi yang sudah dipotong PPh final itu intinya bahwa kalau namanya PPh final itu cukup sekali dikenakan, tidak boleh dikenakan di tempat lain. Maka pendapatan jasa giro karena sudah kena PPh final tidak boleh dilaporkan lagi di PPh badan. Oleh karena itu semua angkanya harus dikoreksi jadi 0. Seperti itu maksudnya ya. Dia merupakan objek pajak, tapi karena sudah dipotong PPh final tidak boleh dilaporkan lagi di PPh badan, nanti double ini ya, double pemajakan. Jadi PPh final itu PPh yang cukup sekali dipotong, maka tidak boleh dipotong lagi tempat lain. Itu kenapa semua penghasilan atau pendapatan jasa giro ya di-nolin karena tadi sudah kena PPh final dan sudah selesai. Itu tambahan dari saya, Mas Dwi. Ya, terima kasih, Pak. Lanjut ya, Mbak. Ya, Pak. Ya, oke, sekarang lanjut ke biaya. Biaya, kita lihat di sini biaya kita lari ke LPK. Jadi kita bolak-balik, Mbak. Di LPK, ya, di LPK bahwa ada di situ bahwa lihat ke atas, Mbak, ke atas. Nah, pada sheet dengan pembatasan itu ada biaya personel sebesar 1,4 ya. Kita lari ke biaya. Ya, betul. Nah, karena ini adalah biaya dengan pembatasan, sehingga dia tidak dikenakan pajak. Sehingga ini harus dikoreksi. Silahkan dimasukkan ke rekonsiliasi fiskal.
masuk ke kolom G. Kolom G, Mbak, beda tetap. Iya. Sama dengan ambil dari LPK, Mbak. LPK sebesar Dengan batasan. yang dengan pembatasan, Mbak, jangan total. Yang dengan pembatasan. Kenapa? Kenapa kita masuk dengan pembatasan ini dikoreksi? Karena ini kan biayanya dengan pembatasan itu berasal dari sumbernya dari dana hibah. Betul tidak? Seperti yang ini kan sudah dijelaskan Betul. kemarin di seksi 1. Karena ini biaya ini menggunakan dana hibah sehingga tidak dikenakan Tidak diakui. atau tidak diakui, sehingga ini harus kita koreksi. Silahkan masuk. Nah, baik. Personel juga. Kemudian personel lainnya. Personel. Yang Profesional, maaf. profesional, Mbak. Personel tidak. Personel ini kan Iya, profesional. profesional. Nah, profesional. Nah. Nah, profesional lainnya Enggak, langsung perjalanan apa? Admin kantor. kita langsung admin kantor. Kita langsung admin kantor, Mbak. Baris 32. Baris 32. Yang baris 32. Baris 32. Di situ kita ambil dari LPK. Ya, perjalanan sampai apa? Ya. Biaya perjalanan sampai biaya publikasi. Di jumlah, Mbak. Sam. Ya. Ya, pakai sam aja, Mbak. Perjalanan sampai publikasi. Ya, betul. Kemudian kita ke biaya lainnya itu di SAM aja, Mbak. Di SAM. Ya, SAM. SAM dari Bantuan. ya, Ya. betul. Sampai yang bawahnya. Kayaknya. Ya. Oke. Cek totalnya pasti. Sekarang kita cek, Mbak. Totalnya. Total yang beda tetap. Total beda tetap di situ berapa, Mbak? Total biayanya? 364. Total biayanya, Mbak. Total biayanya. Yang dari baris 42. Baris 42. Nah, berapa, Mbak? 4144. Nah, ini sama tidak dengan LPK? Yang di LPK. Kita lari ke LPK. Yang dengan pembatasan. Sama tidak, Mbak? Sama ya? Baru nggak ada suaranya. Atau yang lainnya, peserta yang lainnya? Sama ya? Sama. Kemudian yang kita lihat di laporan menurut fiskal, di kolom L, yang laporan fiskal dua biaya, biar sama dulu. Ya. Tadi kan kita biayanya, Mbak, biayanya yang baris 42, baris 42, 820. Kita lari ke LPK, kita buka LPK, sama tidak dengan tanpa pembatasan? Sama ya? Sama ya? Oke, kalau sama. Untuk penerimaan, Mbak, penerimaan. Kita cek penerimaan. Karena penerimaan juga kita koreksi tadi. Nah, pada baris 22, kita lihat sama tidak? Sama penerimaan yang
Yang atas, Mbak, Layanan jasa. layanan jasa ya 587. Betul. 587. Kemudian untuk yang Ya, tersisa kan itu aja. ya betul. Yang tersisa penerimaan karena yang tidak dikoreksikan cuma layanan jasa ya, Mbak. Betul ya semuanya? Laporan menurut fiskal bahwa untuk penerimaan sebesar 587.845.700. Ini sudah sesuai karena di penerimaan ini cuma ada 3 item, sumbangan, layanan jasa, sama jasa giro. Yang menurut Undang-Undang Pajak yang menjadi laporan menurut fiskal adalah yang 587. Baik, kita lihat ke bawah sekarang. Sekarang surplus atau defisit, Mbak? Penerimaan dikurangi biaya. Setelah kita melakukan rekonsiliasi fiskal, hasilnya surplus atau defisit? Defisit. Defisit ya. Kalau defisit berarti laporan kita Nihil. nihil. Coba lihat ke bawah, kayaknya masih ada tuh. Ke bawah tuh. Berarti nggak kena. Nah, Nggak ada. di sini dari lembar disit RF ini adalah sudah kita siapkan juga. Kalau kita surplus nanti langsung bisa dikalikan 22%. Lumayan 22% nih, Pak. Iya, seperlimanya. Seperlimanya harus kita serahkan Store. setor ke negara. Itu. Jadi sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sampai di sini kita untuk membuat rekonsiliasi fiskal ini sudah selesai. Katanya ya, Pak. Ya, Ya, boleh. silakan. Saya terus. Silakan. Mengapa yang ini Pak, biaya administrasi bank? Kan biasanya kita ada biaya administrasi bank tuh Pak, 25.000 per bulan. Kalau di giro ya, gitu. Ya. Itu nggak masuk apa? Iya, studi kasusnya kemarin nggak ada Itu gitu dulu. ya. Jadi kita nggak ngisi. Tapi harusnya ada. Harusnya ada. Sengaja itu studi kasusnya dibikin, Anda harus cermat gitu ya. Seharusnya ada, karena di banyak lembaga kan pasti ada pajak jasa giro, ada biaya admin bank gitu ya, dan ada biaya lain-lain. Tapi di studi kasus ini mereka inetkan di pendapatan jasa giro angkanya. Jadi nggak pernah muncul di bawah, tapi mereka laporannya di studi kasus itu angka pendapatan jasa giro di net, makanya tidak muncul di bawah. Tapi beberapa lembaga pendapatnya jasa gironya bruto, biayanya ada, maka ditulis Mbak di bawah. Jadi ini tergantung kebijakan di masing-masing organisasi mencatat biaya pajak jasa giro, admin bank ini di net atau di bruto. Kalau di bruto masing-masing harus ada. Dirinci ya, Pak? Ya, dirinci, betul. Gitu ya Mbak Rukmi. Ya Pak, kasih. Iya. Jadi saya mau menambahkan ya. Jadi gini, kolom E itu adalah laporan keuangan menurut lembaga kita nih, surplus ya kan. Kalau surplus kan berpotensi bayar pajak nih badan. Tapi ingat itu laporan keuangan menurut akuntansi, belum menurut pajak. Setelah kita lakukan rekonsiliasi ini, menurut pajak hasilnya menjadi minus. Minus berarti tadi nihil. Jadi teman-teman, jangan kemudian selama ini banyak salah kaprah. Melihat laporan keuangan kita surplus, kaget. Jangan-jangan nanti saya bayar PPh badan. Itu Anda belum lengkap pemahamannya ya. Lakukan dulu rekonsiliasi, ubah dulu, modifikasi dulu, konversi dulu, menjadi laporan keuangan menurut Undang-Undang Pajak. Maka nanti di laporan yang kolom L ini, kuncinya Anda membayar atau tidak. Kalau setelah direkonsiliasi itu angkanya tetap surplus, maka Anda pasti akan bayar PPh badan. Tapi kalau hasilnya negatif, minus, itu berarti Anda nihil. Kuncinya di situ. Seperti itu ya. Mungkin tambahnya Mas Bi. Iya. Seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi bahwa kalau menurut laporan yang di kolom E ini laporan kita surplus, kita jangan panik dulu. Benar. Jangan langsung ke, aduh, kita harus kena ini, kita ada surplus sekian, kita harus bayar pajak sekian. Jangan dulu. Kita buat rekonsiliasi fiskal. Nah, itu. Baik,
Ada lagi? Oh, silahkan yang mau bertanya. Sampai Saya, ya, oke. Saya izin bertanya, Pak. Ada dua Aziza ya. pertanyaan. Iya. Jadi yang pertama itu, tadi kan ada biaya personil lainnya ya. Kenapa biaya personil lainnya itu nggak masuk ke yang WS PPh 21, Pak? Maksudnya perhitungan penjumlahannya gitu. Kan tadi kalau yang di WS PPh 21 hanya pegawai tetap, nilainya yang dimasukin 593 yang ada pajaknya. Nah, yang di RF itu kan ada biaya personil lagi, Pak. Nah, kenapa biaya personil yang lainnya itu nggak masuk ke WS itu PPh 21? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Mbak Riza. Jadi gini, sebenarnya laporan keuangan kita bilangnya itemnya cuma satu ya, biaya personel. Di dalam biaya personel, itu lembaga di studi kasus ini, itu antara lain isinya ada biaya gaji, mungkin ada biaya tunjangan, ada biaya bayar kursus mungkin, ada biaya ini apa yang lain-lain urusannya personel. Nah, gitu ya. BPJS, asuransi dan lain-lain itu lembaga di studi kasus ini dia kelompokkan di biaya personel. Isinya macam-macam termasuk gaji. Tapi pajak minta gaji disajikan sendiri angkanya. Kenapa pajak minta gaji disajikan sendiri? Karena dia mau cocokin sama SPT-nya. Oleh karena itu di sheet rekomendasi fiskal ini biaya personel saya bagi dua, kita belah dua. Biaya personel yang isinya gaji saja dan selebihnya kita taruh di lainnya. Nah, oleh karena itu di biaya personel di sheet RF ini kita carilah biaya gaji, angkanya berapa? Maka lihatlah di laporan pajak kita. Biaya gaji itu kan terkait sama pegawai tetap. Maka tadi ngambilnya hanya dari SPT 21 yang pegawai tetap. Biaya gajinya cuma 593 menurut pajak, sementara di laporan keuangan kita gabung semuanya judulnya biaya personil, angkanya 1,7. Sehingga gajinya hanya 593, maka personel lainnya itu 1.133. Seperti itu, Mbak. Demikian juga dengan profesional ya. Biaya profesional laporan keuangan di studi kasus ini isinya macam-macam. Ada yang bayar jasa konsultan, ada yang bayar buat pegawai tidak tetap, ada yang bayar untuk vendor di laporan keuangan kita ya. Mungkin itu. Tapi pajak minta supaya laporan biaya jasa itu dipisah sendiri itemnya. Kenapa pajak? Karena dia mau nyocokkan sama SPT-nya. Maka lihatlah kenapa biaya profesional kita bagi dua. Ada jasa dan selain itu masuk ke lainnya. Biaya jasa di pajak ternyata setelah kita jumlah tadi, jumlahnya 1,698 miliar. Padahal laporan keuangan kita cuma 565. Makanya angka biaya profesional lainnya jadi minus. Kenapa? Karena supaya kalau dijumlah dua-dua itu tetap kembali ke 565. Ya, demikian juga dengan biaya admin kantor. Kenapa Pak biaya perjalanan nggak dibikin sendiri, biaya tadi publikasi nggak dibikin sendiri? Karena pajak cuma nanya biaya administrasi kantor untuk semua biaya di luar yang itu. Maka saya bikinlah itu biaya administrasi kantor dibelah-belah. Kenapa dibelah-belah? Karena dalam biaya administrasi kantor ada biaya sewa peralatan, mungkin sewa mobil, sewa barang bergerak gitu ya. Yang itu angkanya ada di SPT PPh 23 di unifikasi. Di dalam biaya admin kantor juga mungkin di laporan keuangan kita ada sewa tanah dan bangunan. Ya, mungkin juga itu kan ada juga di SPT ya, ditanyakan berapa sewa tanah dan bangunan. Atau mungkin ada biaya lainnya, misalkan gini, ada lembaga yang ngasih uang per dim transport lokal dipotong PPh 21 di SPT 21. Itu kan biasanya beberapa lembaga semuanya dimasukkan di biaya admin kantor tuh kelompok biayanya. Maka untuk biaya admin kantor yang terkait pajak lainnya itu kalau ada misalkan bayar per dim atau transport lokal dipotong PPh 21. Angka per dim sama transport lokalnya masukin di biaya admin kantor yang terkait pajak lainnya. Itu angka-angka kuncian yang warna kuning itu supaya sama dengan pajak yang kita laporkan. Sehingga orang pajak nggak akan nyari-nyari masalah gitu ya. Angkanya sama nih dengan SPT. Nah, selebihnya kita taruh di admin kantor lainnya. Seperti itu. Ya. Itu kan tadi apa dari perjalanan sampai publikasi kita gabung dikurangi yang sudah dilaporkan di pajak. Ya, biaya sewa barang bergerak, biaya sewa barang tidak bergerak terkait pajak lainnya. Terus biaya sumbangan, kenapa di RF ini kita bikin sendiri? Karena biaya sumbangan menurut Undang-Undang Pajak itu tidak diakui biayanya. Jadi kita lihat laporan keuangan kita ada nggak biaya sumbangan. Biasanya yang masuk biaya sumbangan itu misalkan sumbangan untuk karyawan, entah itu sumbangan kebahagiaan, kedukaan,
atau sumbangan 17-an atau nyumbang kepada pihak lain. Itu item sumbangan harus sendiriin karena ditanyakan juga di pajak. Semua biaya sumbangan tidak boleh menjadi biaya menurut Undang-Undang Pajak karena nggak terkait langsung dengan kegiatan. Kemudian biaya penyusutan juga ditanyakan di pajak. Penyusutan itu memang biaya penyusutan aset tetapnya lembaga. Ini ditanyakan karena bisa jadi umur ekonomis untuk penyusutan aset tetap lembaga itu beda dengan umur ekonomis menurut Undang-Undang Pajak. Maka pajak nanyain. Maka saran saya terkait penyusutan aset tetap lembaga, umur ekonomisnya samakan sajalah dengan pajak. Untuk inventaris kantor itu 4 tahun, untuk bangunan itu 20 tahun ya, untuk inventaris kantor yang sifatnya logam ya seperti termasuk kendaraan itu 8 tahun. Jadi penyusutan ditanyakan, kalau umur ekonomisnya beda dengan pajak, maka yang dipakai biaya penyusutan menurut pajak. Jadi ini PR nih untuk penyusutan. Itu Mbak, untuk menjawab pertanyaan kenapa di sheet RF biaya-biayanya hanya itu saja, sementara di laporan keuangan kita isinya banyak. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Pak, sama mau tanya lagi. Ya, Kan silakan. tadi terkait yang biaya sumbangan. Biaya sumbangan itu kan yang karyawan berarti dikoreksi, Ya. nggak perlu dikoreksi fiskal, tapi tadi ada biaya bantuan. Nah, Mm-mm. biaya bantuan yang dengan pembatasan ini berarti jatuhnya bukan biaya sumbangan, Pak. Ya, tadi yang saya jelaskan ya, kenapa harusnya biaya bantuan itu masuk ke biaya sumbangan. Tapi kan daripada dikoreksi gitu ya, maka strategi kita, kalau ada item-item yang sumbangan kepada mitra kita di lapangan, segala macam, supaya tetap diakui biayanya, jangan ditaruh di biaya sumbangan. Itu maksud saya strateginya kita seperti itu. Tapi kalau emang sumbangan yang kepada karyawan, maupun tadi sumbangan 17-an atau sumbangan yang ini ya, urusan yang tidak terkait program, itu ya memang di biaya sumbangan, karena itu yang akan dikoreksi. Jadi ini kebetulan tadi judulnya di laporan keuangan lembaga ini studi kasus itu biaya bantuan. Kalau biaya bantuan sebaiknya jangan taruh di sumbangan. Tapi kalau memang nyata-nyata sumbangan kepada karyawan, sumbangan 17-an ya itu taruh aja di sumbangan. Biar dikoreksi juga ya, tidak. Seperti itu Mbak Aziza. Sama yang terakhir, Pak. Ya, Jadi silakan. tadi penghasilan layanan jasa itu kan masuk tanpa pembatasan. Nah, Mm-mm. itu ada nggak sih Pak biaya layanan jasa yang masuk dengan pembatasan? Saya kira kalau layanan jasa itu kan misalkan contohnya di beberapa LSM bikin training-training berbayar, itu kan layanan jasa gitu ya. Maka itu kan uang masuknya itu kan tidak terikat. Artinya si yang bayar training tidak boleh menentukan uang saya untuk membayar gaji Anda, tidak boleh. Terserah lembaga yang bikin training mau digunakan untuk apa saja. Maka pada umumnya layanan jasa itu adalah tidak terikat atau tanpa pembatasan. Karena tadi donornya atau uangnya orang yang ngasih uang tidak boleh menentukan uang saya untuk apa di lembaga. Terserah lembaganya yang menggunakan uang itu untuk apa, itu terserah lembaga. Maka itu masuk kelompok tidak terikat. Seperti itu, Mbak. Jadi Kalau nanti semua penghasilan, ya penghasilan ini kan non sumbangan ya. Penghasilan itu menurut akuntansi kan non sumbangan. Kalau non sumbangan itu umumnya kita melakukan sendiri, membiayai sendiri untuk bisa menghasilkan uang, mengenerate income, bisa dari layanan jasa, bisa mungkin kantor kita punya ruangan-ruangan nganggur disewa-sewain ya untuk meeting-meeting dapat uang masuk dari sewa ruangan ya, itu kan termasuk penghasilan juga objek pajak. Atau mungkin kantor punya uang yang nganggur ya, yang ini idle lama daripada taruh rekening giro nggak dapat bunga gede, sama kebijakan manajemen ditaruh di deposito misalkan gitu ya, dapatlah bunga deposito yang gede ya, ini kan berarti uang masuk dari bunga deposito masuk kelompok penghasilan atau non sumbangan untuk objek pajak juga gitu ya. Atau mungkin kantor sekarang banyak LSM supaya ngurangin ketergantungan dengan donor, misalkan bikinlah merchandise ya, bikin kaos, bikin mungkin kalender, mungkin bikin diary, mungkin bikin mug ya untuk media promosi gitu ya. Ini kan berarti Anda jualan produk atau bikin nyetak program, nyetak buku. Tapi buku-bukunya tidak habis didistribusi kepada kelompok dampingan misalkan. Tapi kemudian ada lembaga lain tertarik sama buku Anda, dijual. Nah, uangnya masuk tuh. Nah, masuklah kelompok penghasilan dari
hasil penjualan produk. Nah, ini objek-objek pajak ini, Mbak. Maka itu yang begitu-begitu tidak terikat. Kenapa? Yang beli uangnya nggak orangnya nggak boleh menentukan uangnya untuk apa, gitu. Terserah lembaga. Kira-kira begitu, Mbak Aziza. Jadi kalau semisal penghasilan layanan jasa ini jatuhnya seperti B2B, terus ada program dari B2B-nya itu sendiri, berarti tetap masuk dengan pembatasan, kemudian pas waktu di rekonsiliasi fiskal itu nggak perlu dikorvis. Betul nggak, Pak? Iya, betul. Jadi pendapatan penghasilan ya, uang yang non sumbangan itu semuanya objek pajak, maka tidak dikoreksi fiskal. Artinya pendapatannya diakui menurut undang-undang pajak, karena itu yang mau dipajakin di PPh badan, begitu Mbak Aziza. Tapi tetap masuk dengan pembatasan atau tanpa Tanpa pembatasan. Oh, tetap tanpa pembatasan. Iya, tanpa pembatasan. Karena umumnya begitu, layanan jasa tidak ada yang dengan pembatasan. Kalau dengan pembatasan ini, maksudnya gini ya, jangan salah, ada kontraknya memang gitu ya. Layanan jasa kan suka jadi ada kontraknya, misalkan kita menjadi vendor. Menjadi vendor yang paling nyata begini Mbak, seringkali LSM ini salah kaprah ya, kalau kita kerjasama dengan korporasi atau perusahaan ngasih CSR. CSR itu hati-hati ya, belum tentu hibah CSR itu. Anda cermatin kontraknya. Kalau CSR itu hibah, maka harusnya si korporasi itu perusahaan itu nggak boleh motong PPh 23. Seringkali kalau kita dapat uang dana CSR, itu dipotong PPh 23. Itu artinya berarti dana itu bukan hibah, tapi dana itu merupakan layanan jasa. Kita dianggap seperti seolah-olah menjadi vendornya bagi perusahaan tersebut. Ya, maka uang ini masuk kelompok layanan jasa, bukan hibah. Ini yang seringkali salah pengertian kita. Makanya teman-teman, kalau Anda punya uang-uang dari CSR, tolong cermatin kontraknya. Kelihatannya kesannya kontraknya seperti terikat hibah ya, tapi ternyata kita dianggap seperti vendor. Kalau kita vendor dan ada kontrak, maka uang masuknya masuk kelompok tidak terikat atau tanpa batasan. Begitu Mbak Aziza. Masih Pak Hadi. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ada lagi? Silahkan kalau masih ada yang Pak tanya lagi Pak. ya. Tadi kan kalau menurut Pak Hadi kita harus mencermati MOU-nya dengan donor ya. Kalau misalnya tadi ada pemotongan PPh 23, apakah itu berarti kita udah dipotong nih sama donor? Apakah kita juga akan nantinya bisa kena pajak lagi, Pak? Ya, baik. Terkait layanan jasa tadi, kita dipotong oleh pihak yang ini ya, bekerja sama dengan kita ya. Potongan pajak itu nanti akan menjadi pengurang, Mbak. Jadi ada transaksi-transaksi yang dipotong pajak tapi tidak final tadi ya. Kalau yang PPh final, potongan pajak final kan nggak boleh dilaporkan lagi, dinolin. Tapi kalau penerimaan kita dipotong pajak yang tidak final seperti PPh 23 tadi, karena kita dianggap vendor, maka uang potongan pajaknya itu dianggap tabungan. Maka coba Mbak Rukmi boleh share screen-nya ke bawah, tadi saya mau jelasin sedikit karena nyambung di sini. Misalkan kita punya uang masuk dipotong PPh 23 ya, ke bawah lagi Mbak, paling bawah. Scroll lagi ke bawah, iya. Nah, itu ada lagi ke bawah lagi Mbak. Lagi ke bawah. Nah, oke, itu ada kalimat kredit pajak gitu ya. Ada item kredit pajak. Kredit pajak ini adalah pajak kita yang sudah dipotong oleh pihak lain. Kalau tadi PPh final kan dinolin, maka kalau potongan pajaknya bukan PPh final, PPh 23 kan tidak final tuh. Itu artinya kita dipotong lembaga lain, artinya kita nabung. Kalau kita nabung, maka di SPT Badan kita bisa klaim, minta tabungan kita kembaliin. Misalnya di kolom L ini laporan fiskalnya masih surplus, kan kita ada bayar PPh Badan. Berapa yang akan harus kita bayar? Misalkan taruhlah 1 juta. Kurangi pajak-pajak yang kita dipotong oleh pihak lain dari tadi PPh 23 ya. Kita dianggap kayak vendor, kan dipotong nih. Semua potongan pajak itu akan menjadi kredit pajak, pengurang pajak. Berapa misalkan yang ini dipotong oleh pihak lain? Misalkan dipotong ini 500 atau 750. Ya maka PPh Badan yang harus kita setor bukan 1 juta, misalkan ini 1 juta ya.
1 juta dikurangi 750 yang kita sudah dipotong pihak lain, yang disetor di PPh Badan hanya 250. Jadi semua uang masuk yang dipotong PPh oleh pihak yang memberi pekerjaan kepada kita itu semuanya akan bisa menjadi pengurang pajak. Tapi kalau ini SPT kita nihil, kemudian potongan-potongan pajak mau kita klaim juga, nggak apa-apa juga. Berarti nanti misalkan SPT nihilnya kan 0 ya, pajaknya kan 0. Tapi kita punya potongan pajak tadi. Tabungan kita yang dipotong pihak lain misalkan 750. Berarti SPT kita nggak nihil lagi. Tapi SPT kita menjadi lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Karena uang potongan pajak kita yang dipotong pihak lain, kita mau klaim ke negara, kan berarti 0 dikurangi, tadi potongannya berapa? Misalkan 750, berarti kan laporannya PPh-nya berarti minus 750. Minus itu artinya SPT-nya lebih bayar. Maka negara harus membalikan uangnya kepada kita, 750.000. Tapi negara nggak mau rugi. Kalau mau membalikin uang, diperiksa dulu. Jadi pilihannya kalau kita punya penerimaan-penerimaan yang dipotong oleh pihak lain, pilihannya adalah kalau SPT kita setelah direkonsiliasi fiskal masih kurang bayar, potongan-potongan itu kita akan klaim supaya mengurangi kewajiban bayarnya. Tapi kalau hasil SPT-nya ini, rekonsiliasi fiskalnya SPT-nya nihil, potongan-potongan tadi mendingan kita ikhlaskan saja. Supaya SPT-nya tetap nihil, tidak jadi lebih bayar. Bukan apa-apa, lebih bayar, negara kan bayarin ke kita, tapi kita diperiksa dulu. Kalau diperiksa dulu, potensinya pajak-pajak yang lain akan dicari. Yang tadinya kita berharap uang 750.000 masuk ke kita, mungkin saja kita diperiksa pajak, justru kita suruh bayar pajak yang lain, lebih besar. Jadi kalau Anda, Mbak Rukmi, punya potongan-potongan pajak, sementara rekonsiliasi fiskal Anda nihil, saran saya sebagai pribadi ini, udahlah diikhlasin saja itu potongan pajaknya. Tapi kalau gede sayang-sayang Pak, ya itu pilihan gitu ya. Anda mau ngeklaim, pasti akan dapat klaim, cuman diperiksa dulu itu loh masalahnya. Periksa dulu artinya pajak-pajak yang lain berpotensi akan dicari-cari. Orang namanya orang pajak kan mencari temuan gitu loh. Seperti itu ya Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pak lagi Pak. Ya. Nyambung yang tadi. Seperti kemarin kan kami kan ada kegiatan yang yang seperti tadi kena pajak 23, PH 23. Jadi sudah dipotong oleh donor. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu itu saya dapat surat lagi dari kantor pajak pusat katanya. Nah, itu menanyakan itu. Dan dia bilang kami berpotensi untuk kena pajak lagi dari dana yang sudah dipotong pajaknya tadi. Itu sebenarnya karena dia bilang sih karena kami mendapat penghasilan lebih dari situ, Pak. Itu. Iya, jadi gini, orang pajak selalu akan berasumsi kalau kita dapat kontrak-kontrak seperti vendor, itu asumsinya kalau vendor itu pasti cari untung. Itu asumsi pajak berlaku. Kalau kita jadi vendor, pasti untung. Kalau Anda nggak untung, nggak mau jadi vendor. Maka selalu berpikir biayanya harusnya lebih rendah dari uang masuknya. Maka orang pajak akan berasumsi semua penerimaan itu yang dari jasa vendor itu akan ada surplusnya. Yang surplus ini kemudian secara pajak akan, kalau memang masih posisi surplus juga gitu ya, akan berarti kita punya potensi bayar PPh badan seperti itu Mbak. Jadi apa namanya asumsi itu bisa kita strategiin ya, kita bisa strategiin. Karena apa? SPT PP Badan itu ngitungnya nggak cuma dari yang layanan jasa saja ya. Laporan keuangan secara utuh, secara keseluruhan. Nah, laporan secara keseluruhan itu berarti termasuk yang tadi kerjasama dengan donor yang bukan objek pajak. Kan tadi biaya-biayanya semuanya dikoreksi gitu ya. Supaya biaya kita dari sisi layanan jasa, yang tadi asumsi pajak itu surplus, kan bisa kita geser. Misalkan biaya-biaya yang terikat dengan donor kita geser menjadi biaya tidak terikat, kan berarti mengurangi surplusnya juga. Jadi nanti kita bisa berstrategi Mbak, kalau misalkan ternyata pastinya kan yang uang masuknya yang tadi Anda catat hibah kan harus dikoreksi pindah layanan jasa kan Mbak. Nah, otomatis kan nanti hasil rekonsiliasi kita lihat kalau surplus tetap surplus di kolom L,
kita berstrategi, kita harus geser-geser beberapa biaya yang terikat dengan donor menjadi biaya yang tidak terikat supaya bisa menjadi pengurang, supaya ngurangin surplusnya. Artinya apa? Ya tetap surplus ya yang tidak terikatnya, tapi angkanya nggak besar. Karena logika bisnis emang itu normal gitu ya. Kalau Anda bisnis, itu tidak mungkin Anda bisnis buntung, pasti bisnis cari untung gitu loh. Ada surplus, tapi surplusnya jangan gede-gede amat kalau kita ngomongin konteks pajak. Nah, gesernya begitu caranya. Biaya-biaya yang tadi dikoreksi, yang terikat dengan donor dikoreksi, geser-geser aja menjadi yang tidak terikat. Seperti itu, Mbak. Kenapa? Karena era korteks sekarang, PPh badan dengan konteks sekarang, rekonsiliasi fiskal ini sekarang masuk SPT. Kalau dulu tahun lalu ini nggak perlu, ini cuman kertas kerja kita. Sekarang ini masuk di SPT, jadi ketahuan kan. Maka SIT RF ini kita lakukan duluan, ngitung duluan supaya kita bisa berstrategi. Lihat kolom L dari angka real, apakah tetap surplus atau negatif seperti ini ya. Kalau negatif seperti ini kan udah nihil ya, udah nggak usah kita strategi. Tapi kalau yang kolom L ini tetap hasilnya surplus karena tadi Mbak penerimaannya banyakkan dari jasa, dipotong oleh pihak pemberi ya, potong pajak ya, kalau hasilnya surplus baru kita berstrategi. Seperti itu Mbak. Jadi sebelum masuk SPT, lakukan dulu strategi di SIT RF ini supaya kolom L kanan menjadi minus supaya nihil ya. Tapi kalau tetap surplus ya harusnya angkanya sudah mulai lebih kecil gitu ya supaya 22%-nya nggak terlalu besar. Gitu Mbak Rukmi ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi? Silahkan. Karena kita kuncinya ada di sini nih, teman-teman semua. Kuncinya kita nanti saat menginput di Kortek, langsung ke sistem Kortek, menurut laporan kita, itu kuncinya ada di sini nih, di rekonsiliasi fiskal. Nah, kalau kita sudah berhasil bikin rekonsiliasi fiskal, maka kita udah siap untuk mengisi ya Pak? Iya, siap ngisi. Ngisi di Kortek. Saya mau menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal ini masuk di Kortek sekarang. Anda, Mbak Rukmi, boleh lihat di L1A. Sheet L1A yang kuning, Mbak. Nah, ini adalah format yang ada di Kortek sekarang ya. PPh Badan Kortek sekarang. Itu yang ini bagian atas, tuh rekonsiliasi fiskal tuh. Mana nilai komersial yang kolom E tadi masuk ke nilai komersial. Mana yang tadi hibah bukan objek pajak masuk ke yang tidak termasuk objek pajak. Mana yang koreksi tadi beda tetap, beda waktu, PPh final masuk di kolomnya masing-masing tuh. Nanti yang kolom L tadi di RF itu akan ada di paling kanan. Jadi ini kita harus berstrategi dulu di sheet RF, baru ngisi ini. Kalau kita langsung ngisi ini tanpa punya RF, Anda hati-hati ya, nanti salah ngisi. Angkanya surplus Pak. Gitu ya. Karena kalau udah ngisi di Kortek nggak bisa diganti itu kalau udah salah ngisi ya. Maka Excel ini menjadi contekan. Ya, ini yang akan kita lanjutkan sampai ke sini ngisinya nih Mas Dwi. Ini kan belum diisi nih. Ya. Jadi kalau ini nggak udah selesai Mas Dwi, kita lanjut ke sini Mas Dwi. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak Mas Dwi lanjut sampai ke sini Mas Dwi ya. Ada pertanyaan? Pak, maaf, izin bertanya lagi. Ya, silahkan. Kalau contoh dari yang beda waktu itu kayak gimana Pak? Maaf, kemarin Oke, contoh beda waktu pada umumnya buat NGO ini adalah biaya penyusutan, Mbak. Contoh yang paling nyata itu beda waktu hanya penyusutan. Kenapa? Penyusutan, pajak hanya ngakui biaya penyusutan asal umur ekonomis aset tetapnya ngikutin umur ekonomisnya pajak. Misalkan kita punya inventaris kantor laptop. Di kantor mungkin laptop umurnya kan kalau 4 tahun kayaknya kelamaan gitu ya. Karena teknologinya kalau udah 4 tahun udah usang. Biasanya kantor punya kebijakan mungkin kalau laptop 3 tahun paling lama. Penyusutan kita kan pasti umurnya 3 tahun. Tapi kalau pajak ngakuin inventaris kantor itu umurnya harus 4 tahun. Maka misalkan harga laptop taruhlah 20 juta. Kemudian umur ekonomisnya 3 tahun. Jangan 20 deh, angkanya keriting nanti ya, 18 juta. 18 juta, kalau dia bagi 3 tahun, berarti kantor per tahun penyusutannya berapa? 6 juta. Pajak ngakuin
penyusutan untuk laptop umurnya 4 tahun. 18 juta kalau dibagi 4 tahun kan berarti 4,5 ya. 4,5. Maka biaya penyusutan menurut pajak hanya 4,5 juta. Tidak boleh 6 juta. Maka selisihnya masuk koreksi beda waktu, Mbak. Penyusutan kita 6 juta ya di laporan keuangan. Kolom beda waktu dikoreksi 1,5 juta. Supaya Pak kolom biaya penyusutan menurut pajak kanan itu hanya tinggal 4,5 juta. Karena penyusutan menurut pajak 4,5 juta. Itu kira-kira Mbak untuk beda waktu. Untuk yang lain saya kira beda waktu di NGO hanya di penyusutan saja. Seperti itu mudah-mudahan terjawab. Sama satu lagi Pak, maaf. Ini Ya, enggak yang apa-apa. bagian apa namanya cut E. Itu kan ada tanpa pembatasan, terus ada dengan pembatasan Ya, project-projectnya. Nah, kalau semisal kayak administrasi kantor di luar program, berarti itu tetap masuknya tanpa pembatasan ya Pak? ini Mbak, semua item biaya apapun, kalau itu adalah biaya-biaya yang dibayarkan pakai uang kerjasama dengan donor, itu masuk ke biaya yang dengan pembatasan, Mbak. Artinya gini, misalkan dengan donor tertentu, misalkan diminta buka rekening bank khusus ya, maka biaya adminnya bank itu masuk ke terikat juga ya dengan donor gitu ya, di kelompok yang per project mana yang pajak rekening khusus ya di kolom per project terikat. Tapi kalau misalkan donornya cuman mau mencatat hanya pokoknya saja uang hibahnya dia berapa, biayanya berapa, maka biaya admin kantornya ya masuk ke tidak terikat atau tanpa pembatasan. Seperti itu, Mbak. Ya, sudah jelas ya? Atau masih ada ya pertanyaan? Sambil ini silahkan untuk sambil mengisi presensi ya, teman-teman. Oke. Siapa? Oke, mungkin lanjut ngisi ke Ya. SPT Mas Dwi ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, L1 aja. kita langsung angka yang ada di RF ini kita masukkan ke L1A sesuai dengan form yang ada di Kortek SPT Tahunan Badan. Kita mulai dari Jadi apa itu nilai komersial. ya, dari yang nilai komersial ya. Dari nilai komersial ini kita bisa lihat di situ ada nyebutnya penjualan ya. Karena kita nanti kalau kita masih di Kortek kita pilih dengan pilihan normal ya Pak, umum ya. Kita pilih yang jenisnya umum. Nah, umum itu nanti akan karena untuk form yang khusus untuk yayasan atau lembaga non-profit itu di Kortek kan tidak ada. Makanya kita pakai yang jenisnya umum, yaitu akan formatnya nanti akan seperti ini. Nah, kalau teman perhatikan nih, nah kita lihat dari atas, Ya, nih, ya. bagian A. Nah di sini ada penjualan domestik. Nah, kita ngisinya di nilai komersial dulu ya, di kolom nilai komersial. Nah, di sini kita akan memindahkan angka yang di rekonsiliasi fiskal ke sini. Nah, penjualan domestik ini kita isi dari RF dari penerimaan. Silahkan, Mbak, dari penerimaan, yaitu penerimaan ini kan terdiri dari sumbangan dan layanan jasa. Nah, silakan dijumlah Mbak itu. Langsung dijumlah aja. Masukkan ke L1A. Kemudian L1A sudah ya. Oke. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak, kita buka RF lagi. Ada tidak yang tidak termasuk objek pajak? Ada ya. Yang di sumbangan ada 4,5 di kolom G. Atau kita bisa lihat di total juga di kolom J, Mbak. Kolom J aja, Mbak. Yang di total.
ambil yang di kolom J. Nah, oke, silahkan masuk di enter sama dengan RF, ambil dari RF pada Oke. kolom J. Ya, oke. Kemudian di situ dikenakan PPh bersifat final, Nggak ada. tidak ada. Kemudian objek pajak tidak final sebesar, Kalau dimasukin yang kanan ya. ya, nanti nilainya menjadi 587. Sama enggak dengan yang ada di RF? Total Paling kanan tadi ya. ya, paling kanan, Mbak. 8 PB. 587 ya di Sama, kolom Pak. R. Ya, sama ya. Ya, Baik, sama, Pak. sama ya. Tuh. Nah, ini terkait dengan penghasilan. Kemudian kita lihat ke bawah. Silahkan ke bawah. Kita langsung ke beban usaha. Karena untuk, nah, kalau di RF, nah, di RF, Mbak, kita selesaikan dulu yang penerimaan di RF. Kita ngisi penerimaan. RF ini kan ada pendapatan jasa giro. Silahkan untuk di L1A, silahkan ke bawah, Mbak. Paling bawah. Nah, itu apa? Ada, Pak. Atas, Mbak, atas. Ini ada, Pak. Di baris 55. Baris 55, ya. Sudah, Pak. Udah otomatis ya? Iya, sini. otomatis, Pak. Geser kiri dulu, Mbak, dari kiri. Kiri. Ke ini yang nilai Kalau- komersial. Itu belum diisi nilai Belum komersial. diisi. Di sini, Pak. Ya, diisi dulu. Sesuai dengan jumlah jasa gironya. Salah, yang kiri apa yang Yang- E? Yang paling ngambilnya, Mbak, ngambilnya di LPK itu dari kolom E. RF, maaf, RF. RF, sorry, maaf, LPK. RF, Pak. Iya, RF, Kolom E. kolom E. Ini. Ya, Ya, di komersial angkanya yang kolom E ya, Mbak. Iya. Baru yang itu. sekarang dikenakan pajak sudah. Oke, baik. Berikutnya kita masuk ke beban usaha. Atau kalau di RF kita itu biaya. Ke atas lagi, Mbak. Biaya, terus ke atas lagi. Scroll. Dari mulai up. Nah, Ini, Pak. stop. Ya. Ya. Kita masukkan beban tunjangan, bonus, honor, dan THR. Gaji. Kita masuk ke RF sama Gaji. dengan RF. Ambil yang E. Angka gaji. Angka gaji, Mbak, gaji. Karena di situ disebutkan gaji. Ini ya, Pak. Ya. Ya, betul. Imbalan kerja lainnya kita tidak ada. Kemudian Jasa tadi. kemudian beban transportasi juga nggak ada. Beban penyusutan dan Penyusutan. amortasi. Nah, Penyusutan. penyusutan, Mbak, sama dengan RF. Kemudian beban sewa. Kita ambil dari RF. Oh, yang mana? RF, Mbak. Beban sewa. Ya, betul. Yang 130, Pak. Betul, 130. Kemudian di situ ada beban bunga, tidak ada. Kemudian kita beban sehubungan dengan jasa. Nah, jasa ada tuh, Mbak. Biaya profesional dan jasa. Beban profesional dan jasa. Betul. Kemudian
penurunan nilai tidak ada, royalti tidak ada, pemasaran atau promosi tidak ada, entertainment tidak ada, beban umum dan administrasi. Ini beban umum dan administrasi ini kita ambil dari RF, ini pada kolom E, ini baris dari baris 26 RFE Personel lainnya. personel lainnya ditambah dengan biaya profesional lainnya, Ya. kemudian ditambah lagi dengan biaya admin kantor lainnya. 32, ya. Oke. Ulang aja Mbak, RF-nya double itu Mbak. Sama Sudah, Pak. dengan, udah ya. Baik, kemudian beban usaha lainnya. Sudah, Pak. Ya, sekarang bawahnya Mbak, beban usaha lainnya. Ini kita isi dengan, ada tuh biaya lainnya. Di RF, ambil dari RF. Ya, oke. Betul. Nah, sudah ya? Nah, Sudah, Pak. sekarang kita lihat di nilai fiskalnya berapa Mbak? 2, 3, Apa komersial apa fiskal? fiskalnya Pak. Karena ini kan sudah Komersial. Saya apakah 232. 48 loh kan? Nah, coba kalau Maaf, untuk Pak. nilai yang dinilai komersialnya Mbak, yang paling bawah Mbak, yang baris 65. 65. Nah, itu 65 di kolom Komersial. komersial. Geser ke kiri. Nah, 248892502. Sama nggak dengan yang di RF, Mbak? Sama tidak dengan di RF? Sama ya? 248492502. Sama, Pak. Sama. Kemudian yang di kolom laporan menurut fiskal, itu yang di nilai fiskalnya, Mbak. Di baris 65, ya, sama nggak dengan yang ada di rekonsiliasi fiskal, RF? Sama ya? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, kalau udah sama berarti kita memindahkan angka dari RF ke format SPT badan di Kortek sudah sesuai. Karena untuk form yang lainnya itu nanti dia akan di Korteknya itu bentuknya nanti pilihan. Jadi kita ada di nanti kayak di kita sampai di sini Pak atau Ya sampai di sini, Sini sampai ya? di ini, sini nih. kalau yang lainnya untuk sesi berikutnya ya Pak? Untuk di Kortek langsung. Ya. Untuk yang sheet L2 sampai L14 itu kita nanti untuk di sesi berikutnya. Jadi sampai di sini kita sudah selesai. Tapi ini ada pertanyaan dari Mbak Rasni ya. Bisa diulang yang beban admin Pak. Nah, beban admin yang mana ya Mbak? Yang memindahkan ya? Halo Mbak Rasni. Oh iya. Oke. Beban admin. Diulang beban Mana admin. beban admin? Ini. Umum dan administrasi maksudnya. Ini yang admin ya. Maksudnya yang baris 48 ya Mbak Ras. Oh iya, betul. Oke. Ini adalah kita ambil itu dari RF itu pada kita di RF kita ambil pada kolom E biaya personel lainnya, kemudian kita tambah dengan biaya personel lainnya. Maaf, angka ini terdiri dari adalah dari sheet RF pada kolom E biaya personil lainnya, kemudian ditambah dengan
biaya profesional lainnya, kemudian ditambah lagi dengan biaya admin kantor lainnya. Sudah ya? Oh, sudah. Ya. Baik. Baik, teman-teman. Untuk sesi ini ya, Pak. Kita sekarang sudah jam 12 ya? Stop screen ya, Pak. Ya, Ada pertanyaan. ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya. Silakan. Yang di kolom objek pajak tidak final, yang bagian baris biaya itu semua, itu tuh otomatis juga nggak Pak di Cortex? Dari objek pajak tidak final sampai ke nilai fiskal. Itu otomatis di Cortex juga. Iya, yang otomatis kolom tadi benar yang Mbak sampaikan otomatis. Nanti kita akan ngisi lagi di kolom berikutnya koreksi fiskal positif sama negatif ya, sama yang dikenakan PWA final. Jadi yang nilai tadi yang Mbak sebut itu emang otomatis di Cortex-nya terisi kalau kita setelah mengisi komersial dan yang bukan objek pajak, ya nanti otomatis terisi. Lalu kita ngisi lagi koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif, dan PPh final tadi kalau nggak salah ya. Nanti ketemu paling kanan nilai fiskal otomatis. Nah, jadi mungkin besok sesi ketiga kita langsung dengan Cortex-nya nanti bisa kelihatan langsung. Tapi Excel ini hanya untuk menjadi contekan saja gitu ya, supaya ngisi angkanya di Cortex tidak salah gitu. Jadi tadi Mbak, tolong lanjutkan nanti ya yang bagian L1A. Tadi kan baru ngisi yang laporan penghasilan komprehensif saja. Yang bawahnya yang B, laporan posisi keuangannya, neracanya tolong diisi ya supaya besok sesi ketiga kita sudah punya contekan ya. Seperti itu mudah-mudahan terjawab. Berarti yang kolom penyesuaian fiskal positif sama fiskal negatif itu kita ngisi sendiri, nggak otomatis dari Iya, Cortex. Oh, benar soalnya di ngisi sini sendiri. otomatis. Oh, oke. Oh iya itu rumusnya belum dimatiin kemarin. Jadi sebenarnya kita mau lanjut besok untuk ngisi koreksi fiskal positif sama negatif sebelum masuk menggunakan akun Cortex ya. Jadi kolom itu kita akan lanjut karena ini sesinya udah keburu habis. Kita belum selesai sampai ngisi koreksi fiskal positif dan negatif. Tadi yang kita baru isi kan dari sisi penerimaan saja ya. Yang biayanya kan belum kita isi di koreksi positif dan negatifnya. Nah, itu kayaknya kita akan lanjut di sesi ketiga saja mungkin Mbak. Kasih Pak Adi. Oke. Kalau Mas ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak kita kembalikan ke Mbak Deva ya. Baik, apakah sudah bisa dicukupkan untuk sesi pembahasan studi kasusnya, teman-teman? Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi foto bersama dulu ya. Dari Tong Belajar, kalau misalnya mau on cam juga silakan. Tim operator mau dibantu untuk kameranya Mas Adi tertutup. Kirain memang nggak foto nih. Oke. Masih belum terlihat nih wajahnya Mas Hadi dan Mas Adi. Masih apa? Sudah, sekarang sudah. Oke. Oke, kalau gitu aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi bisa sambil bergaya, silakan. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi refleksi dulu ya, lewat Mentimeter. Teman-teman silakan nanti akses link Mentimeternya di sini. Ya sudah aku bagikan di kolom chat. Oke, selanjutnya aku ingin eh, mempersilakan kepada satu orang peserta untuk memberikan kesan mengikuti pelatihan hari ini. Silakan ke siapa nih? Ada yang bersedia? Dari Kak Rukmi mungkin? Ya, silakan Kak Rukmi. Iya, terima kasih. Sebenarnya saya untuk pelatihan ini benar-benar kayak yang baru ya. Karena yang dulu yang sebelumnya itu kita nggak sampai yang harus buat rekonsiliasi fiskal gitu-gitu. Dan sekarang buat jadi itu suatu ilmu yang
baru banget buat saya dan sangat bermanfaat sekali. Good. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian kesannya Kak Rukmi. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Hadi dan Mas Dwi ada closing statement yang ingin disampaikan? Ya, kalau dari saya sih ini belum selesai gitu ya. Ini kita baru tahap membuat kertas kerja untuk contekan. Ya akan lebih seru lagi besok. Jadi untuk sesi ketiga ya, karena kita akan langsung menggunakan akun Kortek. Jadi harapan saya ya teman-teman tetap ikut di sesi ketiga dan kalau bisa sudah punya data yang real laporan keuangannya gitu ya untuk bisa kita pandu Anda ngelapor SPT PPH dan langsung dengan Kortek pakai data real sehingga output dari pelatihan ini langsung bisa tercapai ya teman-teman langsung bisa ngelapor SPT PPH Badan dengan Kortek. Jadi saya sih berpesan begitu kita tuntaskan sampai sesi ketiga besok dengan akun Kortek dan harapan saya teman-teman sudah siap bisa akses dengan akun Korteknya masing-masing untuk sesi ketiga. Mungkin itu kata dari saya, Mbak Deva, dari Mas Dwi silahkan. Ya, dari saya mungkin ini adalah kesempatan yang bagus karena untuk sesi ketiga besok adalah kita akan langsung menginput laporan PPH Badan di Kortek. Maka dengan ini tetap semangat ya teman-teman. Walaupun agak pusing tapi tetap semangat. Karena ini hal yang baru dan sangat penting untuk tahun ini, di mana tahun ini kita menggunakan format yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Itu dari saya. Kembali ke Mbak Deva. Tetap Oke, semangat ya. terima kasih. Ya, tetap semangat ya teman-teman, karena kita masih ada satu sesi lagi. Terima kasih kepada Mas Hadi dan Mas Dwi ya atas tadi penjelasannya, atas arahannya untuk mengisi studi kasus. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa dipraktikkan di organisasi masing-masing. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif untuk berdiskusi dan mengikuti pelatihannya sampai selesai. Tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman dari Tong Belajar yang telah hadir dan turut meramaikan pelatihan kita hari ini. Oke, kita kasih applause dulu buat kita semua. Boleh kita kasih reaction-nya? Reaction-nya tuh. Oke. Nggak ada di laptop. Oke, ramai sekali. Oke, sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk sesi ketiga dari pelatihan PPH Badan dengan topik praktik input dan pelaporan SPT tahunan PPH Badan melalui Korteks akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Maret 2026 di jam yang sama yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Materi dan rekaman kelas hari ini bisa teman-teman akses di web lingkarmadani.id dan juga bisa teman-teman tonton di kanal YouTube-nya Lingkar Madani. Itu saja dari kami. Saya izin menutup kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas Lingkar Madani berikutnya. Terima kasih banyak.